Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, selamat pagi, kedamaian, kerukunan, kesejahteraan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Alhamdulillah sehat sehat. Pak. Sehat, Pak. Gimana Jan Trio Parhusit? Baik Pak, sehat Pak. Nah, Sehat Pak. Terima kasih Pak. ini di mana ini? Posisi. Di kantor Pak, Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Pak. Ya, ya, masih di Padang Sidimpuan kan? Masih Pak. Siap, Pak. Ya, Ardia Winarti, gimana? Saya, Pak. Saya. Ya. Si Malungun ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Rike Mahara. Alhamdulillah sehat, Pak. Posisinya di kantor sekarang, Pak. Pengadilan Negeri Takengon. Ya, gimana Danau Danau Laut Tawar masih ada di situ? Belum pindah? Masih ada Pak. Masih ada. Pojok wisata Nadia Maulida. sini ya, Pak. Iya, saya Bapak Ya, sehat kan? kurang, Pak. Ya, apa kurangnya? Kecapean, Pak, tugasnya banyak. Saya kira kurangnya duit gitu. Kalau kurang duit minta saya. Aduh, Baru gajian ya kan, Pak? Alfadri Yanda gimana? Sehat Pak, sehat Alhamdulillah Pak. Nah, posisi Medan ya. Medan Pak. Hafiz Al-Qadri. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Ya, Pak. Udah ngopi. Sudah, Pak, tadi. Nah, sudah ya. Ya, Pak. Endang Sianturi. Sehat, Pak. Sehat ya. Iya, Pak. Diantar men ya. Siantarmen, Pak. Roti ganda, Pak. Roti ganda. Zulfanur Sapitri. Alhamdulillah sehat, Bapak. Sapitri ya. Sigli juga ya. Sigli sama Nadia sama. Satu Ya, Pak. kantor. Sama Nadia. Lain ruangan ini. Satu ruangan, Bapak. Satu ruangan. Latarnya saya lihat sama ya. Iya. Keren. Ayu Sri Devi. Siap sehat, Pak. Sehat. Siap sehat, Pak. Udah makan salak di Sidimpuan. Udah. Siap sudah, Pak. Salak atau daun ubi tumbuk. Salah, Pak. Pagi-pagi makan daun itu ubi tumbuk ya. Anggis Triana, gimana? Sehat, Pak. Nah, ini berdekatan ini. Anggis dengan siapa ya kawannya? Iya, Pak, di satu ruangan kami, Pak. Satu ruangan ya. Dengan Ayu ya, sama ya. Iya Pak. Ya. Sama Jentrio juga, Pak. Dan trio ya. Yap. Oh, Pak Patut apa ini? Apa storing ya? Baik. Terima kasih. Kita sudah bergabung di sini. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah membaca modul berorientasi pelayanan, akuntabel, modul kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya. Sudah dibaca? Modul agenda 2? Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Pak, sudah. Sudah Pak. Kalau gitu saya tanya-tanya dulu ya. Kalau Undang-Undang Pelayanan Publik itu Undang-Undang nomor berapa itu? Itu dulu. Nomor berapa? Undang-Undang Pelayanan Publik? Ada yang tahu? 25 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009, Pak. Ya, Undang-Undang nomor 25
tahun 2009. Oke, kalau terkait dengan core value ASN, core value ASN, udah baca kan? Sudah, Pak. Udah hafal itu? Sudah. Sudah. Apa saja itu? Ayo. Ber- Pelayanan. berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, Loyal. harmonis, loyal, Langkahnya. adaptif, kolaboratif. Mantap. Nah, ada apa ya? Oke. Ini apa-apa ya? Belum lanjut kita. Eh, ada akuntabilitas ya. Kalau akuntabilitas itu kan eh, tanggung jawab lah ya. Pertanggungjawaban. Tanggung jawab itu ada akuntabilitas individu, ada akuntabilitas organisasi. Dan paling tidak ada dua ya. Kalau akuntabilitas organisasi, kita kan pernah mendengar ada laporan akuntabilitas kinerja ya, LAKIP. Nah, jadi dalam LAKIP itu kita menjelaskan bagaimana kinerja organisasi yang dicapai, ya kan, kinerjanya. Lalu pertanyaannya, di dalam uh, laporan kinerja itu, kira-kira dasarnya apa? Berdasarkan apa itu disusun kinerja, laporan kinerja itu? Disusun berdasarkan apa laporan kinerja? Berdasarkan perencanaan, Perencanaan, terus antara realisasi dengan target atau perencanaan ya. Kan pertanggungjawaban kita mengukur akuntabilitas organisasi itu berdasarkan target dengan hasil kan, kinerja kan hasil ya. Oke ya, membandingkan antara realisasi kinerja dengan perencanaan atau target kinerja. Ya, itu patokannya ya. Oke, kemudian kompeten. Ini kan kompetensi ASN misalnya. Apa yang disebut kompeten itu? Kompeten. Ada yang bisa menjawab? Ada 3, Pak. Ya, silakan. Yang pertama kompeten teknis, yang kedua kompeten manajerial, yang ketiga sosiokultural. Ya, betul. Itu itu dia. Kalau kompetensi sosiokultural kira-kira apa saja itu? Soal apa? Sosiokultural. Dalam hal agama, suku, budaya, Pak. Ya, itu sosial hubungan sesama budaya. Baik, saya rasa dalam kesempatan ini, alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah betul-betul telah membaca ya, telah membaca modul kita dan saya akan coba screen ya. Bisa dilihat, bisa tayang modul saya. Bisa, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Ini kita di pembelajaran
Ini kurikulum kita nggak jelaskan. Nah ini kita kembali ke cara kita yang terdahulu. Bagaimana pengalaman belajar mandiri Anda dengan MEOOC-nya? Apakah Anda sudah memahami semua modul pada agenda 2 saat belajar mandiri tersebut? Nah, itu pertanyaannya. Lalu kita coba elaborasi ya. Karena di sini banyak hal yang akan kita bahas. Akan tetapi dalam kesempatan ini kita coba diskusi dengan cara mengelaborasi hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menarik dari kegiatan membaca kita atau belajar secara mandiri. Kita coba elaborasi, setiap kita akan tampil seperti kemarin-kemarin kan. Lalu apa yang menarik dari apa yang kita baca? Hari ini kita ada 2 jam pelajaran ya, sampai jam berapa kita? Sampai 9.45 Pak. 9.45, ada 2 jam pelajaran. Ya, ingatkan saya nanti kalau waktu kita agak segera berakhir. Jadi yang kita bahas adalah berorientasi pelayanan dan akuntabel. 2 saja ya. Kalau ada waktunya nanti kita teruskan dengan kompeten. Gitu ya. Eh, kita mulai seperti dulu, dimulai dari Jantrio Parhusip ya. Coba dari modul pertama berorientasi pelayanan, kira-kira apa yang menarik ya? Apa yang menarik dari apa yang kita baca? Silakan disampaikan. Jadi tidak mesti dalam penjelasan itu eh, kita semua nanti tekstual, tetapi kontekstual, kontekstual dikaitkan dengan tugas-tugas pelayanan kita. Siap, Pak. Silakan Jantrio Parehusip. Ya, Pak. Siap, Pak. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya menjelaskan sedikit mengenai core value ASN atau prinsip yang menjadi pandangan utama ASN dalam melakukan tugasnya. Yang dalam hal ini ada dikenal slogan berakhlak ya, Pak. Itu berorientasi pelayanan, A itu adaptif, K itu kompeten, A itu apa? Lupa, Pak. Di sini saya jelaskan mengenai berorientasi pelayanan Pak ya, fokusnya. Saya pikir berorientasi pelayanan itu pada dasarnya harus terdiri dari 3 kaitan utama, yaitu adanya pelayan publik yaitu ASN-nya sendiri, dan penerima pelayanan yaitu masyarakat, stakeholder maupun badan-badan privat lainnya Pak. Dan yang satunya adalah apa itu yang disebut dengan kepuasan masyarakat. Hal ini terkait dengan survei yang diberikan oleh ASN terhadap masyarakat, saya pikir Pak. Untuk dalam berorientasi pelayanan, saya pikir tidak ada habisnya Pak, karena ini walaupun setiap pelayanan itu sudah diterapkan mengenai standar operasional prosedurnya, pasti terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya Pak, baik itu dari manusianya ataupun sarana dan prasarana yang digunakan Pak. Makanya wajar saya kira di setiap instansi ataupun lembaga itu disediakan ada kotak saran Pak. Hal ini saya pikir perlu sebagai upaya pembenahan terhadap pelayanan ke depannya Pak. Hal ini tentu menjadi masukan dari masyarakat ataupun ya masyarakat, sehingga dapat diadakan beberapa perubahan nantinya Pak untuk meningkatkan kualitas pelayanan sendiri Pak. Makanya saya fokusnya di sini bahwa pelayanan itu tidak ada yang sempurna Pak, selalu ada perubahan dan memang perubahan itu dituntut tetap harus ada Pak. Begitu kira-kira Pak.
Baik, terima kasih Jan Trio Parhusip bahwa berorientasi pelayanan itu adalah fokus pada pelanggan. Siapa pelanggan kita, maka kita tanya apakah mereka puas atau merasa bahagia, merasa senang dengan apa yang kita lakukan. Iya, Pak. Nah, ya, jadi salah satu ukurannya kan ada tadi disampaikan IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, baik yang dilakukan melalui survei maupun melakukan melalui wawancara. Tentunya ini adalah sebagai feedback, umpan balik agar kita bisa memperbaiki. Sama aja di rumah juga, iya kan? Kalau ada komplain, ah, bisa disampaikan secara langsung atau melalui bisik-bisik juga kan begitu, Endang ya, sama pacarnya atau suaminya ya. Disampaikan, Bang, seharusnya begini gitulah, kan? Karena orientasi pelayanan masyarakat yang menjadi objek daripada pelayanan itu harus kita tanya, apakah mereka senang, puas, bahagia, atau uh, kita memiliki kinerja yang pantas untuk itu. Itu kalau kinerja organisasi. Nah, nah, kemudian salah satunya dengan adanya kotak pengaduan, kotak saran ya, yang ditampilkan. Bahkan ke depan juga mungkin pakai aplikasi kan. Kita naik Gojek saja, naik Grab, kita kasih bintang kan. Kasih bintang, hotel kita menginap di hotel, kita juga bisa kasih bintang. Layanan seperti itu di swasta sudah lebih dahulu lebih bagus dalam persaingan bisnis ya. Untuk upaya untuk meningkatkan pelayanan publik itu melalui survei, melalui ya pendapat masyarakat agar supaya kita bisa memperbaiki diri. Jadi jangan apa namanya, jangan merasa tidak senang kalau ada masukan, dianggap sebagai upaya untuk apa namanya, mendiskreditkan ataupun uh, apa namanya, hal-hal yang untuk meruntuhkan suatu jabatan kita misalnya ya kan. Oke, saya rasa ini perlu didalami. Silakan kalau bisa didiskusikan lebih jauh atau ada yang perlu ditambahkan oleh Ardia Winarti ya. Silakan. Bertanya juga boleh dengan Jan Trio Parhusip. Silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima silakan. kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya ingin menambahkan yang dibilang dari Bang Centrio tentang orientasi pelayanan. Bahwasanya saya menambahkan tentang prinsip pelayanan itu sendiri, Pak, bahwasanya ada salah satu yang saya baca itu tentang tidak diskriminatif dan juga aksesibilitas, yang mana itu memang menyangkut dengan apa namanya judul kita sebagai peserta latsar gitu ya, bahwasanya memang sangat perlu pelayanan itu tidak secara diskriminatif karena akan menimbulkan eh, keirian sehingga eh, prinsip pelayanan itu harus dilakukan tidak memandang suku, tidak memandang dia siapa, dan tidak memandang dia berasal dari mana gitu, Pak. Dan juga secara aksesibilitas bahwasanya sekarang kan di pengadilan di mana-mana atau di instansi Mahkamah Agung itu sendiri memang sedang melakukan pembangunan untuk mempermudah bagi akses bagi disabilitas itu sendiri dengan banyaknya membangun adanya guiding box, terus adanya toilet disabilitas, adanya jarum landai gitu kan Pak. Itu kan berarti sangat membantu sehingga kita bisa memuaskan pelayanan kepada publik gitu Pak. Nah, jadi dengan adanya itu semua maka berarti kita sebagai ASN itu kan perlu mengembangkan lagi apa yang perlu untuk memuaskan publik itu dari segi aksesibilitas itu, Pak. Baik, terima kasih. Aksesibilitas ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana pelayanan publik itu adalah berorientasi pelayanan. Luar biasa ya, Ardia Winarti. Baik, termasuk sarana prasarananya juga. Nah, kalau selama ini kan
Contohnya saja kan, model sarana prasarana pelayanan kantor kita. Biasanya kan dulu seingat kita, toilet itu di belakang-belakang sana itu ya. Belakang, paling belakang. Jalannya pun ke sana jorok, bau, dan lain sebagainya. Nah sekarang model kantor itu bisa didesain seperti hotel ya kan. Begitu orang sampai, biasanya kan kalau perjalanan apa kita ke kantor-kantor 1 jam, setengah jam kan. Biasanya dalam perjalanan itu kita sudah mau ke belakang kan, buang air kecil kan. Ya, oleh karena itu orientasi pelayanan ini kan ya kamar mandi atau toilet itu ada di depan, bukan di belakang sana kan. Iya, benar. Nah, itu salah satunya kan. Kalau orientasi pelayanan kan di depan dia, sarana prasarananya juga bagus ya. Baik, saya rasa bagus diskusi kita dalam kesempatan ini semakin bagus dalam kita memahami tentang arti daripada orientasi pelayanan itu. Baik, next saya rasa Ardia Winarti menyampaikan, menyajikan apa yang menarik dari apa yang kita baca tentang orientasi pelayanan. Kalaupun tadi sudah disampaikan, tambahan silakan. Hmm, Penambahannya ya, Pak. Ya, penambahan. Itu kan dari Jantrio tadi kan. Oh, Nah, Jantrio, kamu ya seharusnya bertanya. Bertanya, ternyata menambahkan nggak apa-apa. iya, Bertanya Pak. atau memberikan ya apa namanya eh, penekan apa istilahnya hal-hal yang dianggap mendukung dari apa yang disampaikan Jantrio. Silakan. Apa yang menarik kira-kira? Yang menarik sih tetap pada saya itu tetap berorientasi pada pelayanan sih, Pak. Karena memang pelayanan itu seperti memang tidak ada habisnya kita harus melayani kita harus melayani masyarakat dengan baik. Apalagi kita ASN ini kan sebagai mukanya negara gitu ya, Pak. Jadi memang memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu, Pak. Oke, itu aja. Baik, intinya tadi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi soal pelayanan kepada masyarakat ini tentu eh, kita harus kompeten, ya kan, kompeten, profesional, agar supaya masyarakat yang menjadi objek daripada pelayanan itu puas dengan apa yang kita lakukan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke Ricky Mahara. Nah, kita satu-satu aja lah ya, nggak Ya, usah Pak. sekali. Oke, Ricky Mahara, apa yang menarik kira-kira? Nah, di sini saya dari semua pembahasan tentang core value ASN ini, saya tertarik dengan berorientasi pada pelayanan, Pak. Alasannya itu dikarenakan kita mengingat bahwa fungsi dari ASN sendiri adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa. Sehingga saya kemudian dari tugasnya sendiri pun adalah memberikan pelayanan publik yang profesional kepada ya, memberikan pelayanan publik yang profesional, sehingga saya tertarik membahas dalam hal pelayanan publik. Kalau misalnya tadi dari Bang Jantrio itu membahas tentang pelayanan publik terkait dengan kepuasan masyarakat, lebih kepada kinerja dari ASN itu sendiri gitu, Pak. Nah, dari berorientasi pada pelayanan, di sini kan ada kode perilaku yang harus dilaksanakan oleh ASN sendiri. Yang pertama itu adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Artinya ketika pengguna layanan datang untuk dilayani, tentunya pelayan publik itu tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan. Artinya pelayan publik harus bersikap solutif dan dapat diandalkan dalam hal itu. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Nah, di sini
berorientasi pada pelayanan ini berkomitmen, ASN di sini berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Nah, untuk mencapai kepuasan masyarakat itu tentunya dari ASN sendiri selalu melakukan perbaikan-perbaikan yang tidak hentinya. Nah, sehingga tugas dari ASN tidak cukup eh, hanya dengan kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Bahkan ASN dituntut untuk memberikan pelayanan lebih daripada kepuasan masyarakat itu. Dituntut untuk melaksanakan pelayanan di luar bahkan lebih dari yang dibutuhkan oleh pengguna layanan, gitu Pak. Oke, tentu karena terkait dengan pelayanan masih ya, dari apa yang sampaikan, ada perbaikan, ada profesionalitas, ada istilah pelayanan prima. Kira-kira apa pelayanan prima itu maksudnya? Nah, kalau yang saya pahami di sini, Pak, pelayanan prima ini adalah pelayanan yang benar-benar hmm, benar-benar maksimal, pelayanan yang benar-benar maksimal diberikan kepada pengguna layanan, gitu Pak. Oke, baik, makasih. Prima itu kan unggul, Mm-mm. terbaik, atau excellent kan? Jadi yang terbaik, yang terbaik, yang unggul, yang excellent. Itu kira-kira ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya, supaya lebih cepat. Nadia Maulida. Nah, silakan. Apa yang menarik, Nadia? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak dan rekan-rekan sekalian. Berbicara tentang pelayanan berorientasi pelayanan publik, sebenarnya orientasi pelayanan publik pun udah cukup detail isinya dari nilai-nilai core value. Jadi maksudnya berorientasi pelayanan publik pada dasarnya sudah bisa mengcover nilai-nilai dasar yang seharusnya dimiliki oleh ASN, karena di dalam berorientasi pelayanan publik ini termasuk di dalamnya transparan, non diskriminatif dan lain sebagainya. Akan tetapi kita tidak boleh ber apa ya, berbesar hati hanya dengan apabila orientasi pelayanan publik di satuan unit kerja masing-masing sudah maksimal. Tapi kita harus terus berinovasi untuk terus mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi untuk hasil yang terbaik, karena kita semua tidak boleh lupa bahwasanya tujuan dari berakhlak ini, tujuan dari nilai-nilai dasar ASN ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, untuk menjawab keingintahuan dan keperluan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, inovasi dalam hal pelayanan publik ini merupakan hal yang harus kita semua terus terus apa ya, kita gali terus gitu. Jadi tidak hanya berhenti ketika kita merasa pelayanan publik kita telah maksimal. Seperti itu, Bapak. Baik, Makasih. terima kasih. Tadi ada disinggung inovasi ya. Luar biasa ya, ada disinggung inovasi dalam pelayanan publik. Jadi sebetulnya eh, terkait dengan pengembangan pelayanan publik itu, kita mendengar ada istilah pelayanan satu atap, ada pelayanan satu pintu, ya kan? Ada mall pelayanan publik. Itu kan dalam rangka inovasi perbaikan pelayanan publik kan? Bukan begitu ya? Iya. Nah, kira-kira bagaimana apakah misalnya di tempat Ibu sudah ada pelayanan satu pintu atau PTSP itu? Sudah diterapkan? Sudah. Sudah Bapak, di Satker atau Satuan Unit Kerja saya sudah ada PTSP-nya, dan terkait mall pelayanan publik tadi MPP juga sudah ada di kabupaten kota, dan yang besarnya istilahnya itu di ibu kota provinsi, di Kota Banda Acehnya Bapak. Jadi Oke, itu sebenarnya sangat memudahkan kayak tadi Bapak bilang. oke. Kan orientasi bagaimana pelayanan itu supaya lebih mudah, lebih dekat, lebih murah, lebih efektif dan lebih Iya, efisien, gitu ya. iya, Itu kan semua orientasi pelayanan kan. Baik, terima kasih. Nah, kemudian lanjut.
Al Padri Yanda. Silakan. Apa yang menarik ya Ah, kira-kira? baik Pak. Kalau dari saya yang menarik terkait dengan orientasi pelayanan itu mengenai ini Pak, kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan. Jadi waktu tugas isu instansi kemarin, saya coba cek indeks kepuasan masyarakatnya. Kalau misalnya yang sederhana bisa diakses publik itu ya misalnya kayak Google, di Google tuh ada ulasan. Nah, kalau misalnya di internal itu ada kewajiban untuk survei harian dan survei bulanan dan kemudian membuat laporannya. Nah, kepuasan masyarakat itu yang kemudian menjadi tolak ukur perbaikan dari pelayanan publik yang kita lakukan. Nah, eh, rujukan utama atau perhatian utama dari masyarakat itu pasti rata-rata di front office-nya, Pak, di PTSP. Nah, ada hal-hal yang kadang dilupakan. Misalnya hal-hal yang kecil, tapi itu bagian dari pelayanan prima, itu berkaitan dengan sikap, Pak. Jadi kalau di PTSP itu kan biasanya kita harus senyum, kita harus ramah, pekerjaan kita harus cepat, dan itu dalam kondisi apapun. Otomatis ya petugas PTSP yang ya manusia biasa juga, yang pasti punya masalah, punya punya kondisi psikologis tertentu dalam menjalankan pekerjaan, itu banyak kena di situ gitu. Uh, Kesiapan kita untuk melayani masyarakat itu tidak hanya dalam konteks kita memberikan apa yang dia butuhkan. Misalnya dia butuh mengajukan gugatan, dia butuh informasi, dia butuh permohonan dan segala macam. Tidak hanya pada saat pada titik itu, melainkan juga bagaimana kita uh, bersikap kepada masyarakat itu. Bahkan hal yang kecil tapi itu bisa dilihat oleh publik, komentar masyarakat itu hanya karena uh, Sapam tidak menunjukkan informasi terkait parkir misalnya, atau enggak Sapam tidak senyum kepada ini saat membuka pintu. Nah itu hal kecil tapi bagian dari indeks kepuasan masyarakat. Nah jadi poin saya adalah bahwa ketika kita memilih untuk melakukan pelayanan publik secara prima, tidak hanya pada tindakan-tindakan yang sifatnya besar lah kita bisa bilang, namun juga dalam konteks sifat yang apa sikap yang kecil seperti senyum saja itu udah bagian dari kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mungkin itu Pak dari saya. Baik, terima kasih. Tadi poin yang diangkat adalah bukan hanya pada hal-hal yang besar, tapi juga perkara yang kecil soal sikap dan perilaku, terlebih lagi di front office sampai ke satpam. Nah, ini luar biasa ini ya, karena terkait dengan kepuasan masyarakat itu penilaiannya sikap itu sangat menjadi perhatian yang besar ya. Di mana saya bisa parkir, kan gitu ya. Lalu satpamnya abai kan, atau dikarenakan ada masalah di rumah, ada cekcok dengan istrinya di rumah, atau berasa habis di rumah, gitulah dulu kira-kira kan. Dia kurang fokus di dalam memberikan pelayanan. Seharusnya kepentingan pribadi itu harus dilupakan dulu. Ketika kita berangkat dari rumah, maka ada yang berpesan. Kalau kita ada masalah di rumah, kita titipkan masalah kita itu sebesar apapun, kita titipkan di apakah di pagar, apakah di pintu kan. Masalahku sangat besar, aku mau berangkat kerja. Titipkan dulu masalahku di sini. Titipkan sementara masalah itu di pintu ke, atau di pohon ke, atau di pagar ke. Kita titipkan. Sehingga kita siap untuk bekerja. Nah, sampai di kantor ya melayani dengan baik, dengan senyuman, dengan ramah, ah, tanpa istilahnya hidup ini indah, kita nikmati kan, apapun masalah kita, apapun pekerjaan kita, kita anggap semua mudah untuk dilakukan. Jadi kata Ari Ginanjar Agustian itu, senyum itu harus ada standarnya juga. Kan 1 senti ke kiri, 1 senti ke kanan, dan memang tidak harus seimbang, simetris. Jangan 2 senti ke kiri,
setengah senti ke kanan kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada yang senyumnya tiba-tiba ditutup, ah, itu bermasalah juga. Jadi tahanlah selama 5 detik gitu kan. Gitu ya, Rike, Mahara. Ya, oke itu barangkali sebagai tambahannya eh, bagi kita, terutama yang bertugas di front office. Tapi jangan juga terlalu banyak senyumnya. Jadi aneh juga kan, seakan-akan ada sesuatu ya kan. Apalagi terhadap atasan gitu ya. Harus banyak senyum ya kan kepada pelanggan juga. Oke, kita lanjut ya dengan tadi Al-Padri, Hafiz Al-Qadri, mana dia? Hafiz. Hafiz Al-Qadri. Gimana? Suara saya dengar nggak? Hafiz, giliranmu sekarang. Apa yang menarik? Masih mute. Dari Itu baca. Hafiz termute, Pak. Ya, masih mute. Hafiz Al-Qadri, apa kabarmu? Udah ngopi belum? Ini lagi apa? Sibuk dia. Kenapa dirimu? Ya Pak, Ah, saya lagi ini pindah ruang dulu karena ruangnya mau dipakai ruang rapat. Oh ya, mau dipakai ruang rapat. Oke, kita lewati dulu ya. Hafiz Al-Qadri kita lewati. Endang Sianturi dulu. Endang Sianturi. Halo Endang, silakan. Halo Pak, terima kasih Pak buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Di sini Pak, yang menarik menurut saya dalam berorientasi pelayanan itu Pak, ada di prinsip dalam pelayanan publik. Seperti yang kita ketahui Pak, prinsip-prinsip dalam pelayanan publik itu ada salah satunya poin-poin itu merupakan partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Nah, di sini Pak yang menurut saya yang sangat menarik itu mengenai prinsip efektif dan efisien. Nah, di mana Pak? Seperti yang kita ketahui dalam pelayanan publik, seperti pelayanan di depan PTSP gitu kan Pak. Kalau ada gitu Pak pengunjung yang datang ke satker kita pada masyarakat pencari keadilan itu kan Pak, mereka kan membutuhkan pelayanan yang sangat efektif dan efisien. Terkadang kan Pak, kita di sini, memang saya Pak tidak bagian PTSP, tapi kita bisa melihat eh, pelayanan yang saya lihat dari teman-teman PTSP kurang efektif, di mana contohnya ada Pak pengunjung yang datang Pak agak-agak ramai gitu kan Pak, ada beberapa orang. Sementara di sini pelayanan PTSP kan Pak cuma 4 orang nih. Nah, mereka itu Pak kurang kurang sigap untuk melayani karena sebagian Pak ada yang berdiri, sebagian ada yang duduk. Seharusnya mereka kan Pak harus lebih tanggap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Contohnya yang memberikan tempat duduk walaupun duduknya kurang gitu kan Pak. Terus untuk mencari informasi mereka juga Pak kurang efektif untuk memberikan informasi kepada pencari keadilan. Mungkin ada suatu kendala dalam hal administrasi, kita kurang tahu juga kan Pak, karena saya sudah pernah lihat sendiri. Ketika saya di depan, saya melihat bagaimana cara kerja teman-teman di sini. Jadi yang menurut saya Pak, mereka itu kurang efektif dan efisien. Jadi saya berpikir kira-kira kedepannya hal apa yang bisa kita buat, inovasi yang terbaru yang bisa kita buat kepada masyarakat untuk menjadi pelayan yang efektif dan efisien. Karena kan Pak, kita kan sebagai ASN harus menjadi pelayan publik, harus melayani. Seperti Bapak bilang kemarin kan Pak, kita kan Pak harusnya kan sebenarnya kita budak, hamba berbudak untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani, seperti itu kan Pak. Jadi yang saya maksud itu Pak, prinsip pelayanan yang efektif dan efisien, bagaimanalah
bagaimana caranya sebuah keluhan masyarakat bisa kita tanggapi dengan cepat dan tidak berbelit-belit. Arti kata, kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit gitu Pak? Kira-kira seperti itu Pak yang menarik menurut saya Pak. Baik, terima kasih Endang. Soal efektivitas dan efisiensi dari pelayanan publik itu ya. Iya Pak. Nah, jadi kita harus membuat suatu prosedur, suatu standarisasi agar supaya pelayanan publik itu efektif. Efektif artinya kan mencapai sasaran. Iya Pak. Mencapai sasaran artinya berhasil, ya kan? Berhasilnya apa ukurannya? Outputnya kan, ibarat satu prosedur penanganan perkara itu kalau masuk misalnya pada hari ini dimasukkan perkara lalu diproses berapa hari lagi bisa diselesaikan satu perkara misalnya kan. Iya. Nah, kan artinya efektif kan, tidak terlalu berbelit-belit dan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan pun apa namanya dapat diselesaikan dengan segera. Nah, gitu. Jadi efektivitas dan efisiensi itu terkait dengan inputnya. Inputnya apa? Inputnya kan mereka yang datang, para pencari keadilan. Apalagi sarana, apalagi SDM. Jadi yang terkait dengan kita itu adalah sumber daya manusia kan? Nah, sumber daya manusia yang mumpuni, yang kompeten, yang cukup, yang lengkap, yang bersemangat dan seterusnya, ya kan? Kemudian diproses, proses ini kan sistem, kan? Sistem dan prosedur di dalam pelayanan publik itu harus mengacu kepada peraturan. Di samping mengacu kepada peraturan, tentu sarana prasaranya harus dilengkapi, mulai dari tempat duduknya, front office-nya, kemudian sistem mekanisme pelayanannya, ya kan? Nah, kemudian pelayanan itu dapat diselesaikan sesuai dengan SOP yang ada. Nah, dan setiap kita kan berkontribusi untuk mewujudkan pelayanan itu secara efektif dan efisien tadi. Kalau efisien itu terkait dengan uh, anggaran, kehematan anggaran, uh, tentang biaya perkaranya, bagaimana kan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita baca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 itu kan tentang pelayanan publik, kan ada prinsip-prinsip yang harus kita laksanakan ya, atau harus penuhi. Pelayanan publik itu harus partisipatif, harus transparan, harus respon terhadap kebutuhan masyarakat, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, akuntabel, maupun berkeadilan, adil ya, adil. Nah, itu barangkali ya yang terkait dengan prinsip-prinsip prinsip-prinsip dalam pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 5 2009 tadi lebih fokus kepada pembahasan efektif dan efisien. Baik, luar biasa ya Endang ya. Semangat. Kemudian apa sudah bisa kita kembali ke Hafiz Al-Qadri? Kita coba sapa dulu. Ya, baik, Halo Pak. Hafiz Al-Qadri. Ya, halo. Nah, ini wangi-wangi kopi saya rasa sampai ke Medan ini. Kopi kopi ule kareng ya. Iya. Nah, udah ngopi tadi? Tadi sudah, Pak. Belum? Belum. Aduh, Ya. itulah. Saya maunya diajak ke Banda Aceh khusus minum kopi aja pun nggak apa-apa. Kopi ule kareng ya. Ya, betul, Pak. Arah-arah Simpang 4 ke arah-arah ke bandara itu ya kan. Iya. Oke, apa yang menarik dari apa yang dipelajari nih? Learning journey ya. Apa yang Oke. menarik? Silakan. Ini tentang berorientasi pelayanan, Pak. Nah, sebelumnya kan saya bukan orang front office, orang yang terlibat langsung dengan masyarakat gitu. Itu orang yang di PCSP. Saya berada di meja satu paniteraan pidana gitu. Menerima berkas dari petugas PTSP.
Tapi sekitar 2 minggu yang lalu ada uh, polisi lalu lintas datang langsung masuk ke dalam ruang kepaniteraan itu mengantar berkas. Saya terus saya mau ini kan mau tegur gitu. Cuma saya lihat ya pegawai yang lain juga tidak merasa ada masalah dengan hadirnya polisi itu. Padahal sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2010 tentang penerimaan tamu, hal tersebut tidak dibenarkan. Jadi yang ingin saya tanyakan, lantas bagaimana sikap yang harus saya ambil gitu? Sementara pegawai yang lain, yang senior-senior saya tidak merasa keberatan dengan hal itu. Itu saja Pak, terima kasih. Malah bertanya dia ke kita ya. Ada yang bisa bantu? Ya. Mungkin ini akibat kurang ngopi ini. Karena saya tidak terlibat langsung Pak dengan masyarakat gitu. Ya, Jadi itulah. ya, Baik, itu ya, satu masalah itu ya, Hafiz Al-Qadri. ya Pak. Nah, tema pembahasan kita ini kan mengungkapkan pengalaman belajar kita atau learning journey dari yang sudah kita baca modul berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabilitas, nah, dan seterusnya. Nah, kira-kira tadi kalau yang disampaikan ini ada seorang polisi lalu lintas tiba-tiba masuk ke dalam ruangan saudara, itu bagaimana gitu kan pertanyaannya. Padahal sesuai dengan surat edaran, apa tadi nomor 3 yang isinya Nomor, nomor 3 tahun 2010 tentang penerimaan tamu. tentang penerimaan tamu harus ada prosedural. Bukan begitu ya? Ya, melalui Bagaimana? PTSP. Melalui PTSP. Apakah Ya, itu boleh diterima atau tidak? ya, Seperti itu. Kalau ini kan layanan khusus seperti itu, apakah kan terkait dengan pelayanan itu tidak diskriminatif satu untuk semua kan? ya, Saya teringat itu dari pertanyaan itu. Mahathir Muhammad ingat kan? Mahathir Muhammad itu Perdana Menteri Malaysia. ya, eh, Ketika masuk bandara untuk apa namanya masuk ke pesawat, eh, setelah check in baru di ruang tunggu. Nah, jadi dalam proses itu ada ditawarkan karena dikenal oleh sang apa namanya petugas bandara, Bapak nggak usah antri lewat sini, katanya ditawarkan kan, ditawarkan sama Mahathir Muhammad agar supaya lewat layanan khusus, artinya tidak melewati prosedur tetap, tidak melalui SOP. Nah, apa yang disampaikan oleh Muhathir, apakah dia mau? Ternyata dia tidak mau ditawarkan oleh petugas bandara dengan jalur khusus tersebut. Ya saya yang membuat aturan ini, masa saya sendiri yang melanggar gitu ya. Nah, saya yang membuat aturan, masa saya sendiri yang melanggar? Tidak, tidak usah. Saya biar ikut antri bersama orang-orang semua bersama masyarakat. Itu luar biasa ya. Kalau kita kaitkan dengan pelayanan publik. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu saja kita ingin terobos, ya kan? Kita seharusnya konsisten dengan prosedur ya. Kita konsisten dengan prosedur, kita yang membuat prosedur pelayanan, kita yang membuat SOP. Nah, kita sendiri juga melanggar. Nah, itu. Jadi harus ada kebiasaan yang harus menjadi budaya ya. Nah, budaya sebetulnya itu budaya pelayanan publik. Pembahasan budaya pelayanan publik. Nah, kita buat antrian, antrian itu untuk mempermudah ajasnya berkeadilan, tidak diskriminatif. Nah, keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat, artinya ya masyarakat ya masyarakat kecil pun layanannya sama dengan birokrat ya. Nah, itu barangkali ya jadi
Apalagi sudah ada kebijakannya dari Mahkamah Agung, edaran dari Mahkamah Agung untuk prosedur pelayanan. Itu harus dipedomani, saya rasa ya. Ah, oke, mungkin nggak ada yang keberatan. Terobos front office langsung kepada orang yang menangani perkara aneh bin ajaib. Nah, itulah yang disebut dengan maladministrasi, ya. Kalau ada yang keberatan, itu bisa apa namanya terkait dengan apa yang disebut dengan pelanggaran SOP, ya kan? Nah, kalau ada misalnya sesuatu, ya kan, kan itu kepentingan ya. Kalau Bapak menerima bisa ada dugaan, ada deal-deal karena ada kepentingan kan. Dulu kan saya kasih amplop gitu ya. Nah, mungkin di mengurus perpanjangan STNK ya ada juga itu ya. Mohon maaf kita lihat ya saya dari tadi duduk di sini, dia kok duluan dia dipanggil kan begitu. Ah, duluan dia dipanggil padahal kita sudah antri setengah jam. Tiba-tiba ada seseorang datang potong kompas. Apanya dia dipanggil duluan dari nama kita. Kita lihatlah sedikit. Eh, ternyata matanya sipit ya. Kenapa ini? Mungkin ada sesuatu apa ya namanya? Ada sesuatu yang lebih. Nah, itulah karena ada kepentingan kan. Ya maunya ah, hal-hal yang apa namanya menyangkut kepentingan itu ah, kan ada juga materi kita tentang gratifikasi ya. Gratifikasi itu di poin ah, akuntabel ya, soal akuntabilitas. Prinsip-prinsip akuntabilitas. Nah, nggak apa-apa sambil jalan kita kan dekat dengan korupsi itu. Kalau misalnya tadi dari eh, apa tadi polisi lalu lintas tadi masuk memberikan berkas, jangan-jangan ada deal-deal, deal-deal apalah misalnya sesuatu lah ya, diduga ada kepentingan yang ada di belakangnya dan itu dilarang ya. Nah, kita harus uh, dalam pelayanan publik ini harus berintegritas. Jadi integritas. Nah, kalau dalam soal akuntabilitas tadi kan ada salah satunya pembahasan tentang integritas dalam pelayanan publik. Katanya semakin tinggi integritas maka semakin rendah korupsi. Gitu ya. Semakin tinggi korupsi berarti kita integritasnya rendah. Jadi yang harus kita naikkan adalah integritas kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau ada tadi apa tadi LLAJ yang datang masuk untuk dilayani lebih dulu itu sebetulnya itu sudah melanggar batas-batas SOP, tidak sesuai dengan SOP. Jadi kalau sudah SOP itu kan pedoman dalam pelayanan kan. Kalau kita memahaminya, SOP itu adalah juknis dalam pelayanan publik. Dengan itulah kita mempedomani bagaimana prosedur di dalam pelayanan itu. Jadi kalau tidak sesuai dengan SOP, itu sama halnya dengan melanggar aturan. Begitu kira-kira Hafiz Al-Qadri. Ya, baik Pak. Jadi ngopi dulu aturannya tadi. Ngopi dulu baru tampil di sini, ya kan? Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut, masih ada waktu kita sampai jam 9 ya. Kita lanjut. Berikutnya tadi ada Endang. Berikutnya Zulfah Nur Sapitri. Ya, silakan. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Sebentar. Salah satu hal yang Sebentar Zulfah Nur. Kalau boleh tentang akuntabilitas dulu. Akuntabilitas. Baik Bapak.
Akuntabel, silakan. Baik, tentang akuntabilitas, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, salah satu panduan dari perilaku akuntabel itu adalah adanya keterkaitan antara akuntabilitas dan integritas, yang berujung pada memberikan layanan kepada masyarakat. Integritas itu sendiri kan merupakan salah satu pilar untuk pemberantasan korupsi. Mengingat di pengadilan itu sendiri, selain adanya survei kepuasan masyarakat, juga ada survei anti korupsi yang dilakukan dalam 1 tahun itu 4 kali atau per triwulannya. Yang dimana salah satu pengukurannya itu dilihat dari transparansi akses informasinya. Yang melakukan survei itu kan adalah petugas PTSP itu sendiri. Menurut saya, para petugas PTSP itu sendiri, mereka tidak harus menunggu arahan dari pimpinan untuk melakukan suatu inovasi. Mereka dapat memberikan ide modifikasi sendiri dalam memberikan inovasi. Di mana survei kepuasan masyarakat dan survei anti korupsi ini kan merupakan salah satu penilaian untuk memberikan akreditas kepada pengadilan. Jadi petugas PTSP ini kan frontliner dari pengadilan. Mereka sangat dinilai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya nilai seperti itu. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Ada SKM, ada survei kepuasan masyarakat, ada juga survei persepsi masyarakat tentang korupsi. Nah, ini menarik, ini luar biasa ini ya. Kalau memang dilaksanakan secara konsisten, tidak akal-akalan, namanya survei kan. Survei tentu ada metodologinya, ada angka-angka yang harus diisi, kemudian ada pihak-pihak ataupun masyarakat sesuai dengan jenjang profesi secara merata ya, yang dapat dilakukan oleh kita selaku penyelenggara pelayanan publik. Itu barangkali ya. Semakin bagus survei yang dilakukan, tentunya dengan data-data yang akurat, sistem pengolahan data yang bagus, maka itu menjadi cermin bagi kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terlebih-lebih terkait dengan akreditasi ya, akreditasi satu pengadilan negeri misalnya. Nah, kira-kira bagaimana itu, Kak? Sudah pernah ikut dalam survei kepuasan masyarakat SKM itu? Zulfahnur Sapitri. Saya cuma membantu untuk membuat laporannya, Pak. Kalau untuk yang petugasnya itu petugas PTSP langsung. PTSP langsung? Ya, saya cuma bantu membuat laporannya saja. Oh ya. Oke, elemen-elemen apa saja yang ada dalam survei kepuasan masyarakat itu? Kalau dalam kepuasan masyarakat yang saya ingat itu ada pengukuran dari persyaratan layanannya, kemudian waktu penyelesaian pelayanan, apa lagi ya, prosedur dan mekanismenya dan lain sebagainya. Kalau di dalam survei persepsi anti korupsi itu ada transparansi, keterbukaan biayanya, dan manipulasi data, dan ada beberapa pengukuran lainnya. Baik, terima kasih. Karena memang Zulfahnur terkait dengan penyusunan laporan ya. Ada komponen-komponen ataupun bagian-bagian yang disurvei. Soal transparansi biayanya, soal manipulasi datanya, soal petugas juga saya rasa di apa itu kan komponen-komponen dari anti soal korupsi itu kan terkait dengan petugas, terkait dengan prosedur, terkait dengan biaya, terkait juga mungkin dengan sarana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berbagai hal itu
dalam survei persepsi korupsi itu diolah datanya sedemikian rupa, ya kan? Ada tabulasi data dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi masukan bagi kita untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Sekarang ini berdasarkan indeks persepsi korupsi dari masyarakat ini pemerintah kita yang sekarang ini ada angka penurunan, ya kan, penurunan dari indeks persepsi korupsi. Artinya beberapa tahun belakangan ini memang kita membangun apa yang disebut dengan zona integritas. Ya kan, ada zona integritas. Ya, walaupun kita membangun zona integritas, tapi karena memang kemungkinan masyarakat melihat bahwa aspek-aspek lainnya dalam pelayanan publik itu seperti konsistensi pelayanan ataupun maraknya terjadinya korupsi di negara kita ini, maka indeks persepsi korupsi ini menjadi lebih menurun lagi. Demikian juga indeks tentang demokrasi kita juga mengalami penurunan. Ini jadi cambuk bagi kita sebagai PNS, apalagi ada kasus Sambo ini. Sambo, ya kan? Jadi masyarakat meneriakkan Sambo kepada rombongan polisi ketika 17 Agustus yang lalu. Sambo, Sambo. Mulai dari Bandung, kemudian Kalimantan, Aceh, ya, Aceh. Aceh juga, Banda Aceh. Meneriakkan Sambo, Sambo ketika polisi lewat. Nah, ini barangkali sangat perlu bagi kita bahwa kita itu sebagai PNS harus juga menjadi pegawai yang anti korupsi. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saat ini berada di garda terdepan dalam penegakan hukum di negara ini. Itu saya rasa, ya. Julpah Nur Sapitri, ya. Jam 8.52, ya. Sekitar 8 menit lagi, ya. Oke, kita lanjut dengan Ayu Sri Devi. Silakan. Baik, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Apakah suara saya kedengaran Pak? Dengar. Silakan. Pada akuntabel modul kali ini yang menurut saya menarik yaitu di aspek-aspek akuntabilitas. Ada salah satu akuntabilitas accountability is meaningless without consequence, yaitu memerlukan konsekuensi. Di mana akuntabilitas itu katanya menunjukkan tanggung jawab yang menghasilkan konsekuensi. Yang mana kita tahu konsekuensi itu ada dua, yaitu penghargaan dan sanksi. Seperti yang terjadi di sini, Pak, di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, ada namanya reward and punishment buat para pegawai yang telah melakukan pelayanannya secara maksimal, di mana kita sorot pada petugas PTSP setiap bulannya ada dilakukan pengukuran oleh para pemimpin-pemimpin di sini memilih pegawai PTSP terbaik setiap bulannya. Secara otomatis hal ini pasti akan memaksimalkan pelayanan yang terjadi di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, di mana pegawai yang ingin mendapatkan penghargaan pasti akan memaksimalkan pelayanannya. Ya, kalau dipikir-pikir, mungkin para pegawai yang mau memaksimalkan pelayanannya itu hanya untuk mendapatkan hadiah saja. Namun kalau mereka tidak melakukan itu, mereka akan mendapatkan punishment atau hukuman. Jadi secara mau tidak mau, harus mau untuk memaksimalkan pelayanannya. Begitu Pak. Tapi kalau dipikir-pikir ya Pak, lama-lama apabila ini diterapkan terus-menerus dan secara konsistensi, hal ini yang akan membentuk karakter para pegawai-pegawai yang
yang notabene tidak disiplin. Jadi mereka harus mau untuk memaksimalkan pelayanannya. Setidaknya kalau mereka tidak dapat penghargaan, mereka tidak akan dapat punishment. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, luar biasa ini ya. Ayu Sri Devi ini ya. Salah satu dari aspek akuntabilitas itu ada disoroti terkait dengan konsekuensi ya. Konsekuensi dalam perbaikan kinerja pelayanan publik. Jadi ada reward and punishment bagi kita selaku pegawai. Nah, reward dan punishment ini sangat penting ya. Tapi sebaiknya itu harus konsisten ya kan, konsisten. Jangan apa yang disebut hangat-hangat tai ayam gitu kan kata istilah. Nah, ganti pimpinan udah melempem lagi ya kan. Nah, jadi jangan karena kepentingan jabatan hangat-hangat tai ayam gitu kan. Jadi kita ini kan penyakit kita itu supaya seolah-olah wah gitu pelayanannya ah, ada meningkatkan nama pimpinannya dibuatnya lah ada reward punishment gitu kan. Itu yang kita khawatirkan. Jadi harus ada keberlanjutan menjadi budaya ya, menjadi budaya kerja kita. Ya kalau hanya sekali dua kali reward punishment ya kembali apa namanya kembali kepada yang lama atau ada lagunya itu aku masih seperti yang dulu. Jadi itu luar biasa itu kalau kayak gitu ya nggak ada gunanya kalau seperti dulu juga. Kalau kembali seperti dulu itu penyakit kita penyakit penyakit birokrasi pemerintah itu ah, bersemangat tiba-tiba padahal hanya untuk apa namanya dilihat oleh atasannya atau dikarenakan ada kunjungan dari Mahkamah Agung dari Jakarta ya kan. Nah, atau kunjungan pejabat tinggi ya kan. Nah, sekaligus disitulah diberikan reward gitu ya. Tapi sebaiknya harus konsisten reward dan punishment itu. Nah, kalau mekanisme reward itu kan kita sudah diberikan itu ada dalam bentuk uh, kinerja kelas jabatan kan, ada kelas jabatan kita, kinerja kita semakin baik kinerja kita tentu kan akan ada promosi, ya kan, ada mutasi, ada pemberdayaan. Nah, itu reward. Punishment bisa diturunkan dari jabatan. Nah, kan punishment dalam pegawai negeri sipil itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di situ ada uh, teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Itu kan? Kemudian meningkat lagi uh, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan. Ya, seperti itu hukuman disiplinnya. Ada sedang, ada hukuman ringan, ada hukuman sedang, ada hukuman berat. Sampai kepada pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan PNS. Nah, itu Verdi Sambo kena yang terakhir itu. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. PTDH ya. PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, jadi jangan sampai begitu. Jadi ada larangan dalam tugas kita selaku PNS itu silakan dibaca, ya kan? Karena itu adalah uh, kode of etik ya, kode of etik, kode of conduct. Ya, Bapak Ibu sudah baca kan kode of etik, kode etik, kode sikap dan perilaku. Nah, kode itu itulah pedoman kita bekerja ya kan, pedoman kita bekerja, kode of etik. Etika apa yang harus kita tampilkan di dalam bekerja untuk melindungi profesi ASN ini. Jadi gitu. Namanya ASN kita itu 24 jam Bapak Ibu.
kan? Kode of etik, kode of conduct itu mengikat sifatnya 24 jam. Jadi tidak hanya pada saat bekerja kita punya kode-kode etik, di luar di luar jam kerja kita juga harus punya kode etik. Bergaul di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi itu uh, perbedaan antara PNS dan bukan PNS di tengah masyarakat itu harus beda. Nah, itulah kode etik, kode of etik, kode of conduct. Nah, jadi sisi ini yang harus kita dalami dalam core value ASN berakhlak ini. Baik, terima kasih Ayu Sri Devi ya. Kalau kesimpulan itu siapkan salak ya. Salak Siap, salak siap, Pak. tua ya. Siap, siap. Baik, terakhir ini ya. Uh, udah jam 9 sebetulnya, tapi saya ingin mendengar suaranya Anggis Triana. Putar-putar, mana dia ini? Mana suaranya? Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf, saya bukan buru putar-putar Pak, tapi ditungkir. Apa? Anggis Triana? Anggis Diana Situngkir Pak. Situ, astaga, astagfirullah. Itu ungkir. Iya Pak. Oke, maaf ya. Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Terputar. Iya, yang saya soroti Pak dari pelayanan publik yang menciptakan lingkungan yang akuntabel itu, saya menyoroti adalah kepemimpinan Pak. Di Ya. mana untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel dalam pelayanan publik itu diperlukan kepemimpinan yang baik. Nah, tidak hanya seorang pemimpin di dalam instansi yang bisa dibilang berkewajiban untuk menciptakan lingkungan pelayanan, lingkungan kerja yang akuntabel, tapi sebenarnya harus tarik lagi kepada setiap personal, setiap individu yang ada di instansi tersebut terhadap diri sendiri, yaitu bagaimana memimpin diri sendiri dalam mengerjakan tugas dan pelayanan yang sebagai mandat untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Jadi kepemimpinan ini harus dimulai dari diri sendiri, walaupun misalnya di dalam suatu instansi atau tempat kerja kita melihat pemimpin kita tidak baik, tapi kita harus mempunyai kesadaran bahwa kita harus memimpin diri kita ke arah yang lebih baik dalam memberikan pelayanan, terutama kita memang sebagai pelayan publik, sebagai aparatur sipil negara yang tujuannya adalah memberikan kepuasan untuk masyarakat. Jadi kalau kita tidak bisa memimpin diri kita dengan baik, jangan kita harapkan pemimpin kita pun harus memimpin kita lebih baik. Artinya kita tidak bisa berharap kepada orang lain, artinya kita harus memberikan yang terbaik dari diri kita gitu Pak. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Anggis Triana Boru Sitinjak. Nah, jadi yang disorot ini adalah kepemimpinannya. Situngkir Pak, maaf Pak. Situngkir. maaf, si Tungkir ya. Soal leader tadi ya, soal kepemimpinan. Jadi inti kepemimpinan itu ya pengaruh ya, pengaruh kepada orang lain, bisa mempengaruhi orang lain untuk bagaimana dia bisa berbuat lebih baik ke depan, termasuk juga kita sendiri ya, berawal dari diri sendiri kan, sebagai teladan ya kan, dapat mempengaruhi orang lain kepada hal-hal yang lebih baik dalam pelayanan tugas kita. Luar biasa ya. Jadi kita harus konsisten dengan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan tugas kita itu. Jadi jangan juga sebaliknya dibalik-balik kan, leader menjadi dealer ya kan. Kalau dealer apa? Ya sekedar dia dealer itu ya menjual kan. Suruh Pak. Dealer dia seorang penjual.
Ya, levelnya beda ya kan. Indonesia ini yang mahal itu leader. Leader, dia memimpin bagaimana Indonesia ini sampai kepada tujuan. Nah, bukan dealer menjual apa yang ada, ya kan? Apa yang ada jual, apa yang ada jual. Utang sana, utang sini, jual. Nggak ada uang hari ini, utang gitu kan. Itu namanya dealer, mengedepankan apa namanya, tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu mengantarkan orang kesejahteraan masyarakat atau mampu mengantarkan sampai kepada tujuan. Nah, itu luar biasa ya, Anggis Triana ya. Mudah-mudahan jadi pemimpin di eh, Pengadilan Negeri Sidimpuan ya, kampung saya itu arah penyambungannya. Luar biasa ya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, banyak hal yang harus kita ungkapkan di sini dalam core value ASN ini ya. Banyak hal yang seharusnya kita dapat ungkapkan, banyak hal yang menarik sehingga kita lebih kompeten dalam pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di tempat kita masing-masing. Nah, jadi bangga kita memberikan pelayanan ya. Rasa bangga kita bisa berbuat memberikan layanan yang terbaik. Itu barangkali ya. Ah, kalau soal tugas nggak ada masalah ya. Soal tugas kita ada masalah dalam pengerjaan tugas. Materi mungkin sampai di sini, tapi kalau ada hal-hal yang ditanyakan, kita bisa tanyakan dalam kesempatan ini. Siapa tahu ada? Bapak, maaf. Ya, boleh, silakan. Bapak kan kalau dari yang saya lihat ke LMS hari ini tugasnya itu learning jurnal satu, sedangkan kemarin udah learning jurnal 3. Berarti hari ini balik lagi untuk learning jurnal 3 satu ya Pak? Oh ya, soal 1 dan 3 itu jangan dipermasalahkan, karena kalau satu pun benar adanya learning jurnal 1 di agenda 2, gitu pemahamannya ya. Berarti tugas kali ini yang learning jurnal satu ini bahas tentang materi di hari pertama ya Pak? Materi di hari pertama. Makasih Materi di Bapak. hari pertama itu yang dibuatkan learning jurnalnya ya. Ya, Learning makasih journal Bapak. bagaimana? Sebetulnya tadi kan sudah diungkapkan juga hal-hal yang menarik dari pembahasan agenda 2 ya. Kan? Agenda 2 kita sekarang kan ya, ungkapkan pengalaman Anda mempelajari agenda 2 baik sinkronus maupun asinkronusnya kan. Ya ungkapkan aja dalam bentuk video durasi 5 menit dan upload di LMS. Jadi uploadnya nggak usah langsung ke LMS ya, udah paham kan? Paham Bapak. Upload dulu di YouTube atau di Google Drive. Linknya copy paste ke dokumen laporan, gitu kira-kira. Jadi banyak yang nggak paham, ada yang mengirimnya ke WA saya, jadi aneh kan? Ada juga udah milenial tapi kolonial kan? Jangan seperti itu. Saya anak kolonial tapi saya mampu mengikuti milenial gitu ya. Ada yang anak milenial tapi nggak berkembang, tetap mengikuti kolonial kan. Jadi anak milenial itu harus lebih energik, jangan kalah dengan yang senior ya. Gitu Baik. kira-kira. Berarti kesimpulannya learning journal satu tugas hari ini tentang agenda 2 hari ini ya Pak ya? Yes, yes. Bapak. Ya, yang lain silakan. Nggak ada? Pas. Yanda gimana ini?
Mana orangnya? Udah pergi atau gimana? Yanda, Alpadri Yanda. Baik. Sudah? Nggak ada lagi? Baik, terima kasih di atas atensi kita semua. Kita bertemu kembali di hari Selasa ya. Di hari apa ya? Senin ya. Di hari Senin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya ada pertanyaan-pertanyaan silakan lewat WA, boleh silakan. Mana tahu ada kendala-kendala. Ini kebetulan LMS kita sedang sibuk ya, servernya sangat sibuk. Ya cari waktu upload pada malam hari atau pagi sekali kan, atau pagi sekali. Pagi sekali jam 2, jam 3. Kerjakan tugas siang, malam bangun. Bagi yang muslim sholat tahajud dulu dua rakaat, 4 rakaat, baru berikutnya upload tugas. Itu kira-kira yang demikian saya rasa kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita saling mendoakan agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya undur diri dulu. Terima kasih buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.